Sumber kekuatan Upanishad. Di dalam area luas kekuatan api Upanishad yang tampak seperti lautan luas, api menari dan mengalir seolah-olah memiliki kehidupan. Terkadang, mereka menggambar lengkungan indah di udara dengan cahaya yang cemerlang. Setiap api ajaib melepaskan kekuatan misterius terbaiknya. Para prajurit yang memusatkan pikiran mereka untuk belajar dengan jiwa dapat memahami semua perubahan api tersebut dan memahami kekuatan api, kemudian menyerapnya ke dalam jiwa mereka untuk memperkuat kekuatan api Upanishad mereka. Dua jiwa mengambang di tengah lautan api. Salah satunya tampak seperti bola api yang menyilaukan, dengan medan magnet energi jiwa yang ganas. Medan magnetnya tampaknya sinkron dengan api yang tak terhitung jumlahnya di area api Upanishad ini. Ia bertindak seolah-olah telah memahami misteri api tersebut. Pada saat yang sama, api di sekitarnya mulai berputar dan berubah menjadi garis-garis yang cemerlang namun indah dari beberapa gambar. Mereka tampaknya menjadi bentuk khusus dari peri api. Tiga fluktuasi energi jiwa dari api dengan aura yang sama dihasilkan dari bola api, perlahan mengembun menjadi satu sinar, menipis dan meregang. Dua sosok anggun muncul, melayang di depan area Upanishad kekuatan api. Yusan tampak cantik dengan lekuk tubuhnya yang indah, wajahnya dewasa dan menawan. Dia tampak terpesona saat melihat bola api jiwa. Dia menyatukan tiga api surga dari asal yang memiliki aura yang sama. Itu adalah perpaduan yang nyata. Dia membuat aura dan energi mereka bersatu menjadi satu. Wajah kecil Xuan Fei terkejut, berteriak. Bagaimana kemajuannya? Petik 2. Hampir selesai, Yusan menilai dengan emosional, bakat bawaan pria ini sama sekali tidak biasa. Situasinya istimewa dan aneh. Dengan kemajuan ini, dia mungkin akan menyelesaikan penyatuan tiga api dengan aura yang sama. Pada saat itu, pemahamannya tentang Upanishad kekuatan api akan melampaui milikmu. Xuan Fei merasa putus asa, mendengus dengan jijik. Lebih baik kau perhatikan, itu akan baik untukmu. Yusan memberitahunya dan kemudian terdiam. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tiga aura berbeda dari jiwa yang menyala itu telah menyatu menjadi satu, tanpa kebocoran. Jiwa lainnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan asli Xian. Dia terkekeh, menatap rekan jiwa itu dengan matanya yang berbinar aneh. Rekan jiwa dalam bentuk bola api yang cemerlang itu tiba-tiba menyusut hingga menjadi manik api seukuran ibu jari, melayang di udara. Kalian semua di sini. Sambil tersenyum, dia menatap Yusan. Kapan kalian akan memasuki area bintang Agate? Aku di sini untuk memberitahu kalian bahwa mereka sedang menunggu di pintu masuk lorong angkasa. Tubuhku juga ada di sana. Jika kamu siap, aku akan meminta mereka masuk. Yusan menjelaskan situasinya kepadanya. Tentu saja, tidak masalah. Kau hanya perlu membimbing mereka ke area bintang akik. Aku akan meminta seseorang untuk menerimamu dan membawamu ke bintang pertarungan di penjara hantu bayangan, kata Xian. Kau baru saja menyatu dengan tiga api surga dari asal, kan? Berhenti sejenak, Yusan bertanya. Ya, aku melakukannya dengan lancar. Api bumi, api sejati api penyucian, dan api sejati burung vermilion memiliki aura yang sama, dan semuanya adalah api yang membakar yang. Penggabungan ketiga api itu berjalan lancar, dan pada saat ini, ketiga api surga itu kini menjadi satu, dan kekuatan api dari kombinasi ini telah meningkat beberapa kali lipat. Xian mencoba, dan ia menemukan bahwa api yang menyatu itu membakar lebih panas dari yang diharapkannya. Kau memiliki 10 api surga dari asal yang sama dari benua kuno, dan 3 api surga yang baru saja kau gabungkan adalah 3 api yang paling mudah untuk digabungkan. Namun, lain kali kau ingin menggabungkannya, itu akan lebih sulit. Yusan merenung dan kemudian mengingatkannya. Lain kali kau menggabungkan api surga, kau tidak boleh melakukannya dengan gegabah. Kau harus melakukannya satu per satu. Kalau tidak, kau akan menemui masalah besar. Aku mengagumimu. Kau bisa mengumpulkan semua api surga dari asal yang sama. Kurasa pencapaianmu dalam mengolah kekuatan api Upanishad akan melampaui kita suatu hari nanti. Mata Yusan tampak rumit dan emosional saat dia mengatakan itu. Karena dia adalah Grandmaster yang mengolah kekuatan api Upanishad dengan api surga di langit kedua alam dewa yang baru mulai, Xian sangat menghargai nasihatnya, mengingat semua yang dia katakan kepadanya. Tentara kita akan segera memasuki area bintang akik.
Kau harus segera mengirim pemandumu untuk menyambut mereka. Yusan mengerutkan kening saat dia ragu-ragu. Ada sesuatu yang kupikirkan, apakah itu terkait dengan area bintang akikmu? Apa itu? Si Yan terkejut. Orang yang telah merencanakan melawan area bintang akikmu adalah keluarga Iskat dari klan dewa, kan? Tanya Yusan. Si Yan mengangguk. Jadi, mungkin ini ada hubungannya dengan kalian? Yusan merenung sejenak lalu berkata, ku dengar Sloan dari keluarga Iskat sedang mengumpulkan bahan untuk membuat tambang pemecah perbatasan. Kurasa ini ada hubungannya dengan wilayah bintang Agate milikmu dan bahkan dirimu sendiri. Petik 2. Aku tidak begitu mengerti. Sloan dan kepala Belo dari klan bayangan gelap saling memanggil sebagai saudara. Spot, pemuda dewa yang kau bunuh, adalah putra bungsu kesayangan Sloan, dan anggota inti klan dewa. Ketika dia meninggal, mereka dapat menemukan pembunuhnya menggunakan metode khusus. Sloan seharusnya sudah tahu bahwa kau telah membunuh putranya sekarang. Ranjau pemecah perbatasan adalah senjata paling berbahaya dari klan dewa. Ranjau itu dapat meledakkan seluruh planet, dan juga menghancurkan penghalang ruang angkasa. Bagaimanapun, tidak mudah untuk membuat ranjau pemecah perbatasan. Ranjau itu membutuhkan altar jiwa seorang ahli alam dewa yang baru mulai untuk menjadi intinya. Begitu ranjau pemecah perbatasan meledak, altar jiwa ahli itu akan meledak seluruhnya. Kudengar Sloan meminta seorang ahli alam dewa baru yang dipenjara untuk menjadi inti dari tambang pemecah perbatasannya. Begitu dia selesai dengan tambang itu, dia bisa menghancurkan penghalang ruang antara area bintangmu dan area bintang dewa kuno hanya dalam sekejap mata. Pada saat itu, kalian harus menghadapi pasukan besar keluarga Iskat dari klan dewa. Terutama kau. Kau adalah target utama Sloan. Yusan berbicara dengan jelas dan nyata. Wajah Si Yan menjadi gelap. Dia tahu Yusan tidak perlu menipunya saat ini. Dia yakin dia mengatakan yang sebenarnya. Ketika penghalang ruang disegel, dia pikir mereka bisa aman untuk sementara waktu. Tanpa diduga, klan dewa tidak ingin menghentikan serangan mereka di sana. Konspirasi mereka berikutnya jauh lebih berdarah. Tentu saja, dia membutuhkan persetujuan keluarga Iskat untuk mendapatkan ahli alam dewa baru sebagai pengorbanan. Butuh waktu untuk membuat tambang pemecah perbatasan. Jadi, kupikir kau aman untuk sementara waktu. Melihat wajahnya yang muram, Yusan tak kuasa menahan diri untuk menghiburnya. Kau masih punya waktu untuk bersiap. Aku sarankan kalian menyatukan semua klan besar di area bintangmu. Kalian tidak bisa melawan dengan kekuatan yang tersebar. Pertama kali area bintang hujan api harus berhadapan dengan invasi klan dewa, klan-klan dari mana-mana saling bertarung. Beberapa bahkan bergantung pada klan dewa. Hanya ketika mereka menderita kerugian besar, mereka akhirnya menyadari kenyataan. Akhirnya, semua klan harus bersatu untuk melawan klan dewa. Aku ingin kau menyadari situasimu sejak dini, Yusan menasihatinya dengan ramah. Si Yan mengangguk tanpa suara. Yusan tidak berbicara lagi dan menyuruh Xuan Fei meninggalkan area ini. Jiwa mereka kemudian menghilang tak lama kemudian. Si Yan tinggal di area Upanisad kekuatan api sendirian. Dia merenung sejenak lalu pergi. Di pintu masuk gua yang disegel dengan batu besar, kedua wanita cantik itu mengambang dengan tenang. Mata mereka yang indah berbinar saat mereka mengamati pintu masuk. Tidak jauh dari mereka, Miao Rong, Sana, Jubo, dan lebih dari 10 ahli cahaya ilahi sedang menunggu di kereta perang. Kereta perang itu dipenuhi dengan bahan-bahan kultivasi yang eksotis. Sebagian besar dari mereka adalah bahan-bahan seperti kristal, sementara sebagian kecil adalah kubus kayu yang tampak seperti batu giok yang berkilauan. Hari ini bukan hari kelima. Ini adalah hari ke-9. Bahan-bahan yang dipesan cahaya ilahi dikirimkan tepat waktu. Mereka ingin membangunkan Si Yan di gua ini. Namun, ketika mereka tiba, mereka tidak dapat merasakan fluktuasi energi jiwanya. Pada saat itu, semua orang ketakutan. Miao Rong, Sana, dan Jubo gelisah dan cemas. Mereka mengira jiwa Si Yan telah dimusnahkan. Bahkan Xiao tidak tahu apa yang telah terjadi padanya. Dia hampir berlari ke dalam gua untuk memeriksa situasinya. Dia tidak pernah mengalami keadaan seperti itu ketika dia memasuki sumber kekuatan Upanisad. Hanya Xia Xinyan yang tahu tentang situasi sebenarnya. Dia telah menghentikan mereka untuk masuk ke dalam gua, jadi mereka semua menunggu di sini dalam diam.
Mereka cukup skeptis. Sambil menunggu, mereka dipenuhi kebingungan. Pada saat jiwa Xian, yang mereka kira telah hilang, kembali ke tubuhnya, semua orang secara naluriah melihat ke pintu masuk gua. Pada saat ini, Miao Rong, Sana, dan Jubo tahu bahwa Xian lebih misterius daripada yang mereka kira. Mereka sekarang tahu bahwa Xian bukanlah seorang prajurit biasa. Tampaknya area bintang Agate tidak pernah memiliki seorang prajurit dengan api surga yang dapat memasuki sumber kekuatan Upanishad. Dengan demikian, mereka tidak tahu bahwa jiwa orang dapat memasuki area misterius itu, yang membuat yang lain merasa bahwa jiwa mereka telah dimusnahkan. Cekik, cekik, batu besar itu disingkirkan, dan Xian muncul di pintu masuk gua dengan wajah dingin. Melihat sekelompok orang yang menunggunya, dia mengerutkan kening tak dikenal, sambil tersenyum. Aku mendapat formasi penyambutan yang besar. Yang lain merasa malu, dan tidak banyak bicara. Kami sangat khawatir padamu. Ziao memutar matanya ke arahnya. Dia menepuk-nepuk payudaranya yang bulat sambil berteriak, kau membuatku takut. Aku tidak bisa merasakan aura jiwamu. Kupikir sesuatu telah terjadi padamu. Jika Xia Mei Mei tidak memberitahu kami, aku akan melompat ke dalam gua untuk mencarimu. Lain kali, bisakah kau memberitahu kami sebelum kau melakukan itu? Apa menurutmu lucu membuat orang khawatir seperti itu? Dia sama sekali tidak menyembunyikan rasa sayangnya yang dalam pada Xian. Para prajurit cahaya ilahi menghela napas dan bergerak dengan cemas. Mereka mengutuk Xian karena keberuntungan romantisnya. Xin Yan, kau harus mengirim beberapa ahli liga pertarungan ke lorong angkasa yang pernah kita kunjungi sebelumnya. Kita perlu menjemput sepasukan prajurit. Xian berkata dengan wajah tegas. Mereka datang dari area bintang hujan api. Yusan dan Xuan Fei mungkin juga akan tiba. Aku setuju dengan mereka bahwa aku akan membiarkan Leona membantu mereka melatih prajurit mereka. Pertama, mari kita bawa mereka ke bintang pertarungan. Tempat ini jauh lebih dekat daripada planet itu, Ziao menyela. Xian bingung sejenak. Ia merenung sejenak lalu berkata, baiklah, kirim seseorang dan bawa mereka ke sini. Hei, apakah kau sudah menyiapkan bahan-bahan yang kuminta? Semua sudah dikirim. Bagus. Aku akan membangun formasi di sini. Aku harus menyelesaikannya secepat mungkin. Puncak gunung di pulau berbentuk labu. Puncak gunung ini datar dan halus seperti kristal yang dipotong. Tampak seperti seseorang telah menggunakan pisau besar untuk memotongnya hingga rata. Di tanah yang dingin, terdapat lusinan material berbeda yang berkilauan dalam berbagai warna. Beberapa di antaranya sedingin es atau sehangat giok, sementara yang lainnya bening dan berkilau. Seorang pria muda mengerutkan kening, matanya terfokus saat dia berdiri diam di atas gunung. Bila-bila angkasa yang halus berkelebat di kehampaan seolah-olah itu adalah pisau dari seorang pengrajin yang sangat terampil. Saat Xian menggerakkan jari-jarinya, bila-bila angkasa itu dengan indah dan hati-hati mengukir gambar-gambar rumit di permukaan kristal fantasi kosong yang kaku. Potongan kristal fantasi kosong ini lebarnya sekitar 1 mu, 1. Bening dan berkilau seperti giok kualitas terbaik. Namun, potongan giok ini ditutupi dengan retakan halus, yang melengkung dan meluas ke setiap sudut kristal. Tampak seperti ada begitu banyak tangan tak terlihat yang secara ajaib menggerakkan retakan-retakan itu. Pisau-pisau angkasa yang tajam meluncur, menggores permukaan kristal, menciptakan lebih banyak retakan halus sambil menghasilkan suara skrek. Ledakan. Sekelompok api merah menyala muncul di telapak tangannya. Itu melayang dan bergoyang terus-menerus seperti jiwa ajaib, dan perlahan-lahan, berubah menjadi lengkungan yang indah. Api itu menutupi batu giok dingin berbentuk belah ketupat yang menumpuk di sekitarnya. Setengah dari batu giok itu kemudian meleleh, dan ampas hitam menetes ke bawah. Batu giok dingin itu dipoles setelahnya. Mereka berdesing di udara, mendarat di celah-celah di kristal fantasi kosong. Pemuda itu menggerakkan 10 jarinya terus-menerus, menggambar formasi yang indah namun rumit, menakjubkan di kehampaan. Setiap kali formasi baru muncul, pisau-pisau angkasa yang tajam akan bergerak, mengukirnya di permukaan kristal fantasi kosong. Tepat setelah itu, api yang menyala akan memurnikan batu giok dingin, batu spiritual, dan logam mulia. Itu akan menggiling bahan-bahan atau melelehkannya menjadi cairan yang menyala, yang akan dituangkan ke formasi di kristal fantasi kosong.
Permukaan giok selebar 1 mu itu memiliki potongan-potongan halus yang tak terhitung jumlahnya yang disusun menjadi pola-pola indah dan gambar-gambar dari lusinan formasi dan titik-titik bintang yang tidak dapat dijelaskan. Titik-titik bintang itu adalah simpul-simpul ruang yang saling menjalin untuk menghubungkan formasi-formasi itu, sehingga menimbulkan efek-efek magis dari formasi agung itu. Nyala api yang menari-nari itu seperti tentakel Tuhan, menarik lebih banyak material untuk mengekstrak ampas dan kotoran sebelum memasukkannya ke dalam kristal fantasi kosong. Saat material-material itu menghilang, formasi-formasi pada kristal fantasi kosong yang besar itu bersinar satu demi satu. Mereka tampak seperti peta-peta bintang berskala kecil dengan kekuatan esensi ruang angkasa. Akan tetapi, orang-orang biasa tidak dapat memahaminya. Kereta perang berlabuh di sekitar gunung ini tempat Xia Xinyan, Xiao, Xiaorong, Sana, dan Jubo berdiri, mengawasinya dalam diam. Bila-bila angkasa tampak lebih tebal, dan kristal fantasi kosong menjadi lebih menyilaukan. Mereka tiba-tiba melihat angkasa di atas gunung itu hancur. Banyak arus energi menyembur seolah-olah langit telah terkoyak sementara energi angkasa yang luar biasa beriak secara ajaib. Retakan angkasa yang sempit muncul, membuat energi angkasa lebih bergejolak. Langit di atas pulau berbentuk labu itu tampak seperti cermin yang pecah dengan lebih banyak celah angkasa. Orang-orang tidak bisa menggerakkan mata mereka setelah melihat pertama kali, dan altar jiwa mereka melonjak dengan cemas. Di bawah langit yang berombak, seorang pemuda terfokus pada penggunaan jiwanya, pikiran, dan kesadaran jiwa untuk mengukir formasi dengan bila-bila angkasa di permukaan formasi fantasi kosong. Dia mengendalikan api surga untuk memurnikan material, lalu menggunakan kekuatan dewanya untuk menuangkannya ke dalam formasi spiritual. Semua orang tercengang saat menonton penampilannya. Bahkan Xia Xinyan dan Xiao, dua orang yang paling memahaminya, tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya menatapnya dengan heran. Dia juga pandai menempa perkakas. Jika dia berusaha lebih keras untuk belajar dan menguasai keahliannya, dia bisa menjadi tetua paviliun ramuan dan perkakas, seru Jubo setelah menatap Xian beberapa saat. Sana mengangguk dan tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Dia pantas menjadi orang yang dipilih kakakku. Dia memang punya keahlian khusus. Aku tahu kakakku selalu punya mata yang tajam. Dia memang pandai-pandai besi. Miao Rong berdiri di kereta perang Phoenix lainnya, wajahnya terkejut. Apa profilnya? Dia tidak tahu identitas Xian sejak awal sampai sekarang. Xia Xinyan menenangkan diri, menoleh untuk menatapnya, lalu memberinya senyum tipis. Bagaimana aku bisa mengatakannya? Dialah yang menyelesaikan bahaya klan monster, klan iblis, paviliun ramuan dan perkakas, dan departemen perang badai angin. Tanpa dia, klan bayangan gelap dan klan dewa pasti sudah menyerbu kita. Miao Rong terguncang. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Tentu saja, dia tahu apa yang terjadi di dalam lorong angkasa itu. Dia tahu Tetua Agung Zuolou dari Paviliun Ramuan dan Perkakas telah bekerja sama dengan klan bayangan gelap untuk membawa klan dewa ke area bintang ini. Sebagai komandan Departemen Perang Bulan Air dari Liga Pejuang, Miao Rong telah bertemu dengan banyak prajurit dari area bintang lain yang datang melalui lorong angkasa untuk sampai ke sini. Dari mereka, dia tahu tentang apa yang disebut klan dewa. Dia benar-benar takut dengan ras itu. Namun, klan bayangan gelap tiba-tiba mundur, dan jalur ruang angkasa kini terhalang. Dia juga mengetahui sesuatu melalui saluran paviliun ramuan dan perkakas. Namun, dia mengira itu karena kerja sama klan monster, klan iblis, paviliun ramuan dan perkakas, dan departemen perang badai angin. Dia tidak pernah menyangka bahwa mereka memiliki seorang pemuda yang memegang peran penting seperti itu. Pada saat ini, Xia Xinyan memberitahunya apa yang sebenarnya terjadi, yang membuatnya bingung. Itu adalah pertama kalinya dia mempertimbangkan kemampuan Xian. Bagaimana dengan para prajurit yang telah kita kirim untuk menjemput yang lain? Xia Xinyan terus bertanya. Kurasa mereka hampir tiba. Miao Rong menjawab. Apakah para prajurit dari area bintang hujan api adalah korps yang perlu dilatih? Mengapa mereka memiliki permintaan seperti itu? Itu karena kamu belum pernah melihat betapa kuatnya Leona. Xia Xinyan tersenyum. Apalagi Fury Rain Star Area, Monster Clan, dan Demon Clan semuanya menginginkannya untuk melatih pasukan mereka.
Jika memungkinkan, aku juga ingin membiarkannya mengalahkan Departemen Perang Badai Anginku. Dia bahkan lebih baik darimu. Miao Rong mengerutkan alisnya, merasa heran. Aku, Xia Xinyan mengejek dirinya sendiri, mengatakan yang sebenarnya. Jika kita memiliki dua korps dengan kompetensi yang sama untuk memimpin, kurasa aku tidak akan memiliki sedikit pun kekuatan untuk menghadapi korpsnya. Dalam waktu 1 jam, dia bisa menghancurkan kita semua. Miao Rong berubah warna karena takut. Leona, berasal dari tim Xian. Dia hanya mendengarkan Xian. Xia Xinyan tersenyum senang. Apa hubungan antara kau dan dia? Miao Rong bertanya tentang kecurigaan terbesarnya. Xia Xinyan tersipu, menggigit bibir bawahnya yang penuh. Miao Rong tetap diam, karena dia telah mendapatkan jawabannya. Xian berkonsentrasi sepenuh hati pada puncak gunung yang datar, saat altar jiwanya berputar tanpa suara. Kemampuan ruang diterapkan untuk menggambar formasi di kehampaan, lalu mengukir garis-garis pada permukaan kristal fantasi kosong. Rekan jiwa Xian dapat mendesak api surga dan mengatur material secara tepat dan tepat waktu pada titik-titiknya di kristal fantasi kosong. Saat formasi spiritual muncul, mereka bersinar. Xian tahu formasi anak dari formasi penghubung langit ibu dan anak akan segera selesai. Karena dia telah mengolah kekuatan ruang Upanishad, dia telah mempelajari formasi penghubung langit ibu dan anak untuk waktu yang lama. Dia mengerti tentang misterinya. Saat wilayahnya membaik, dia memperoleh kognisi baru tentang formasi ini, dan sekarang dapat memahami esensinya. Hari ini, dengan material yang melimpah, dia telah mencoba dan membangun formasi anak. Meskipun agak sulit, dia perlahan tahu bahwa dia tidak begitu jauh dari hari penyelesaian. Saat menyempurnakan formasi, jiwanya tenang dan damai. Saat ia mendesak kekuatan ruang Upanishad miliknya, kemampuan yang telah dikuasainya dilepaskan, yang paling menguntungkan peningkatan wilayahnya. Jiwanya menggigil, dan bilah ruang tajam berhenti tiba-tiba. Api bergerak keluar dari celah di kristal fantasi kosong, dan di penampang dua celah, simpul ruang terakhir muncul. Ledakan, cahaya yang kuat dan menyilaukan mekar. Kristal fantasi kosong menggemakan suara retakan yang renyah seolah-olah itu adalah bunga yang sedang mekar. Setelah itu, sebuah platform segi 8 muncul di tengah kristal. Itu memiliki garis-garis padat dan kompleks yang tak terhitung jumlahnya dengan pola dan gambar yang berbeda. Cahaya yang kuat dan memusingkan itu menyala. Setelah beberapa saat, itu menghilang ke dalam titik-titik di tepi formasi. Xian mengembuskan napas, sementara kristal ilahi melesat keluar dari cincinnya, jatuh di titik cekung yang ditentukan. Setelah beberapa ribu kristal ilahi dimasukkan ke dalam titik-titik mereka, formasi anak tiba-tiba memiliki riak ruang aneh yang meluas. Para penonton tiba-tiba merasakan ruang di sekitar mereka beriak, dan tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap Xian. Berhasil, Xian berkata lemah. Ia mengirimkan kesadaran jiwanya ke simpul-simpul ruang, mencari aura formasi ibu. Setelah mendapatkannya, ia mendesak kristal-kristal ilahi. Sebuah lingkaran cahaya menutupi pusat formasi anak, karena energi yang berfluktuasi dalam formasi itu jelas. Semua orang dapat merasakan pengalaman luar biasa karena mampu menghubungkan tempat-tempat yang berbeda. Gelombang energi yang begitu tebal meluas. Sebuah suara yang jelas namun lembut muncul dari awan-awan di atas pulau berbentuk labu itu. Meskipun suara itu masih bergema, kapal-kapal perang besar muncul satu demi satu. Kapal-kapal perang itu terbuat dari sejenis logam terang. Mereka dapat memantulkan cahaya dengan baik, yang membuatnya begitu menyilaukan. Masing-masing kapal perang itu panjangnya lebih dari beberapa ribu meter. Mereka tampak seperti binatang buas dari masa purba yang jatuh dari langit bertingkat 9. Yang lain dapat merasakan energi yang kuat dan brutal berfluktuasi dari kapal-kapal perang itu. Orang-orang di pulau berbentuk labu itu menghadap ke langit, melihat beberapa ratus kapal perang, yang membawa lebih dari 10.000 prajurit aneh dari area bintang lainnya. Mereka begitu takut sehingga jiwa mereka pun goyah. Para prajurit di kapal perang itu jelas berasal dari kekuatan yang berbeda. Mereka semua berada di alam dewa raja, alam dewa asli, dan alam dewa ethereal. Mereka bahkan memiliki dua ahli alam dewa yang baru mulai. Kekuatan yang menakutkan ini cukup untuk melintasi penjara hantu bayangan, dan bahkan Liga Pertarungan tidak sanggup menghadapi mereka secara langsung.
Di antara pasukan yang berjumlah lebih dari 10.000 prajurit ini, terdapat 3.000 prajurit di alam dewa asli dan 200 ahli alam dewa ethereal. Tidak ada pasukan di seluruh wilayah bintang Agate yang dapat memiliki jumlah ahli yang mendominasi sebanyak ini. Meskipun cahaya ilahi merupakan pasukan yang terkenal di wilayah bintang Agate dan memiliki puluhan ribu prajurit, pasukan tersebut hanya memiliki sedikit lebih dari 10.000 prajurit alam dewa raja, sekitar 1.000 alam dewa asli, dan kurang dari 30 ahli alam dewa ethereal. Liga pertarungan bahkan lebih buruk. Mereka memiliki sekitar 15 prajurit alam dewa ethereal di antara puluhan ribu prajurit. Hal yang sama berlaku untuk klan api, klan kristal, klan iblis, dan klan monster. Jumlah prajurit alam dewa ethereal mereka tidak dapat dibandingkan dengan pasukan yang baru saja jatuh dari langit ini. Semua orang panik saat melihat langit. Xian juga terkejut. Dia meninggikan suaranya. Apakah kamu benar-benar perlu mengatur formasi sebesar itu? Kekuatanmu ini cukup untuk menghancurkan kekuatan apapun di wilayah bintang Agate. Yusanlah yang membawa para prajurit dari Fiery Rain Star Area ke bintang kehidupan ini untuk dilatih oleh Leona. Namun, kekuatan pasukan ini jauh melampaui apa yang diperkirakan Xian. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak dapat membayangkan bahwa Yusan dapat mengumpulkan begitu banyak makhluk yang menakutkan seperti ini. Dia tiba-tiba sakit kepala. Bagaimana dia bisa mengatur kekuatan sebesar ini? 1 mu sama dengan 666,6 meter persegi. 1 mu sama dengan 666,6 meter persegi. Lebih dari 10.000 prajurit dan ratusan kapal perang telah menciptakan tekanan berat seperti gunung. Kekuatan Fiery Rain Star Area ini melebihi perkiraan Xian. Sana dan Jubo dari Divine Light tampak serius. Mereka telah memerintahkan bawahan mereka secara diam-diam untuk menjaga disiplin. Mereka seharusnya tidak memprovokasi atau menyebabkan perselisihan dengan yang lain secara sembrono. Miao Rong juga tampak terkejut. Dia bingung saat melihat orang-orang yang baru saja tiba. Pada saat ini, dia terdiam seolah-olah dia tidak tahu bagaimana berbicara. Kekuatan Fiery Rain Star Area ini cukup untuk mengalahkan kekuatan apapun di Agate Star Area. Selain itu, mereka telah mengalahkan kekuatan lain, jelas. Apalagi fakta bahwa Divine Light hanya memiliki 3.000 prajurit di sini, bahkan jika kekuatan ini telah menyerang markas Divine Light, mereka dapat menyebabkan kehancuran yang fatal di sana. Jumlah besar Ethereal God Realm dari kekuatan ini begitu menakutkan sehingga membuat mereka merasa tertekan secara mental. Wilayah bintang Agate sangat luas, tetapi dibutuhkan 4 atau 5 kekuatan gabungan untuk melawan kekuatan wilayah bintang hujan api ini. Jika mereka ingin menghabisi pasukan cahaya ilahi di pulau berbentuk labu ini, mereka dapat menghancurkan setiap satu dari 3.000 prajurit di sini dengan mudah. Kekuatan Yusan seperti gunung besar yang menekan, yang telah mencekik semua orang di sana. Namun, Yusan sama sekali tidak tampak senang. Justru sebaliknya, dia tampak lebih meringis daripada Miao Rong dan Jubo. Setelah kapal perang berlabuh di pulau kecil itu, dia memerintahkan prajuritnya dengan wajah lelah. Seketika, ribuan peti besar muncul dari ratusan kapal perang. Energi yang beriak melalui peti-peti itu tebal dan mencolok. Seorang lelaki tua kurus dan tampak kuno datang ke Yusan, yang berada di langit kedua alam dewa yang baru mulai. Dia dipanggil Xiao En. Pada saat ini, dia mengerutkan kening sambil melihat peti-peti itu, seolah-olah dia ragu-ragu. Yusan mengangguk padanya. Wajah Xiao En tampak enggan saat dia berkata, "Buka." Banyak prajurit dari Fiery Rain Star Area bertindak seperti badai petir saat mereka berlari keluar dan membuka peti-peti yang melayang di langit. Lingkaran cahaya yang ganas terungkap, yang tampak begitu menyilaukan. Beberapa ribu peti itu diisi dengan kristal-kristal ilahi, batu giok, logam mulia, dan kayu-kayu langka. Kristal-kristal 5 warna itu berkilau di samping pelet-pelet aromatik dan obat-obatan. Berbagai jenis bahan-bahan budidaya yang penting bagi setiap prajurit bersinar dengan cahaya ajaib yang dapat menghipnotis orang-orang. Sebagian besar kristal-kristal ilahi di dalam peti-peti itu berkualitas tinggi, dengan beberapa yang langka berkualitas tinggi. Energi yang tersimpan di dalamnya hampir dalam bentuk cair, yang bergumam di dalam kristal-kristal itu. Batu giok yang spektakuler itu memiliki aura yang berbeda dari kelas energi yang berbeda. Beberapa di antaranya dingin,
menyengat, dingin sekali, atau dipenuhi petir. Rupanya, itu adalah produk khusus yang ditujukan untuk para prajurit khusus, yang memang tak ternilai harganya. Bahkan besi meteorit, pasir pita, logam hitam, yang tidak dapat ditemukan di paviliun ramuan dan perkakas, terlihat di peti-peti itu. Melihat semuanya, orang-orang merasa bahwa jiwa mereka telah tenggelam ke dalam peti-peti itu. Semua peti itu diisi dengan berbagai bahan kultivasi yang langka dan berharga. Miao Rong dan Jubo memandanginya hingga mata mereka bersinar aneh. Mereka mendecakkan lidah, menghitung beberapa saat sebelum mereka menyadari bahwa bahkan kombinasi semua sifat cahaya ilahi dan liga pertarungan tidak dapat dibandingkan dengan bahan-bahan di dalam peti-peti itu. Penemuan ini membuat Miao Rong dan Jubo gelisah. Mereka memandang para prajurit dari area bintang hujan api, yang baru saja tiba dengan lebih hati-hati. Ini sangat kaya, serius. Miao Rong dan Jubo mendesah dengan emosi. Karena kami datang ke sini kali ini, kami hanya akan menggunakan sumber daya kami sendiri. Kami tidak akan menghabiskan apapun dari kalian. Yusan berbicara perlahan sementara matanya yang cerah hanya menatap Xian. Dia tidak repot-repot melihat Miao Rong, Jubo, Sana, Xia Xinyan, dan Ziyao. Di matanya, sepertinya hanya Xian yang berhak berbicara dengannya. Banyak prajurit cahaya ilahi terkejut. Ketika mereka melihat Xian lagi, mereka semua memiliki raut wajah yang canggung. Kau hanya perlu meminta Leona untuk membantu kami melatih prajurit kami. Kami akan menanggung konsumsi kami. Kami tidak akan memintamu untuk mengurus semua hal untuk kami. Yusan menjadi sangat serius. Aku tahu betapa sulit dan brutalnya pelatihan itu. Jika beberapa dari mereka meninggal secara tiba-tiba selama pelatihan, kami tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Xiao En berdiri di sampingnya, mengerutkan kening. Dia menatap Xian dengan tidak percaya, merendahkan suaranya. Apakah dia sepadan dengan kepercayaan dan kesulitan kita untuk konsumsi seperti itu? Suara Xiao En tidak tinggi, tetapi semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Mereka tidak bisa tidak menatapnya. Pria ini tampaknya memegang posisi tinggi. Dia berada di langit kedua alam dewa yang baru lahir, mengolah kekuatan petir Upanishad. Dia pasti terkenal di daerah bintang hujan api. Ketika Yusan berbicara kepadanya, dia berhati-hati dan penuh hormat. Leona adalah seorang jenius yang luar biasa. Aku percaya bahwa kekuatan yang dia latih dapat menahan pasukan tetap klan dewa. Pasukan tetap klan dewa. Xiao En mengerutkan alisnya saat garis pandangnya menyapu para prajurit cahaya ilahi. Matanya menjadi meremehkan. Kemampuan tim di sini tidak dapat dibandingkan dengan kita. Apakah dia layak dipercaya? Banyak prajurit cahaya ilahi termasuk Sana, Jubo dan Ziyao mengubah penampilan mereka karena merasa terhina. Bloodlands of the Divine Light memang terkenal di Agate Star Area. Sana dan Jubo percaya diri dengan armada mereka. Namun, karena diremehkan hari ini, mereka semua merasa marah. Yusan mengamati para prajurit Divine Light, berbicara dengan acuh tak acuh, mereka memang bukan pasukan elit. Namun, mereka bukanlah pasukan yang dilatih Leona. Aku yakin jika Leona memimpin mereka, pasukan kita dengan kompetensi yang sama tidak akan menjadi tandingan mereka. Xiao En tertawa aneh. Dia melihat para prajurit di belakangnya, lalu Bloodlands of the Divine Light. Tiba-tiba, dia berbicara dengan wajah serius. Kau tahu bahwa aku tidak setuju untuk mengirim begitu banyak ahli ke area bintang Agate untuk pelatihan karena aku tidak percaya area bintang Agate bisa memiliki pelatih yang bagus dengan level setinggi itu. Keluarga kami dulu bertempur melawan pasukan area bintang Agate. Aku tahu kemampuan bertarung mereka. Jadi, kurasa mereka tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan menakutkan area bintang hujan api kita. Tentu saja, aku tahu kau tidak akan menembakkan anak panah tanpa tujuan, terutama saat kita berada di bawah tekanan yang begitu berat. Xiao En berhenti sejenak lalu melanjutkan. Beri aku sesuatu untuk menaruh kepercayaanku, oke. Juga untuk menunjukkan kepada prajuritmu sesuatu yang membuat mereka percaya. Berdiri di belakangnya, para prajurit dari area bintang hujan api tampak cerah, menatap Yusan dengan wajah penuh kerinduan. Yusan mengerutkan kening, ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan Xian. Apakah Leona ada di sini? Xian memasang wajah dingin saat berdiri di samping formasi anak yang baru saja diselesaikannya.
Dia mengerutkan kening, menyipitkan mata ke arah Xiao En dan berbicara dengan sengaja. Sekarang, kalian bisa kembali ke Fury Rain Star Area. Aku tidak akan membiarkan Leona membantu kalian melatih pasukan kalian. Miao Rong, Sana, dan Jubo terkejut, tetapi mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menilai Leona dalam benak mereka. Xiao En tertawa jahat, sementara Yusan mengubah raut wajahnya. Setelah lebih dari 10.000 prajurit Fury Rain Star Area tiba dalam ratusan kapal perang, mereka memberikan tekanan berat pada dada para prajurit di pulau berbentuk labu itu, membuat mereka kesulitan bernapas. Meskipun Jubo dan Miao Rong berada di alam dewa yang baru mulai, mereka tidak terkecuali. Xiao En dan Yusan sama-sama berada di langit kedua alam dewa yang baru mulai. Mereka lebih kuat dari dua lainnya. Pada saat yang sama, jumlah ahli alam dewa ethereal dari pasukan mereka sangat banyak. Tidak peduli dari aspek mana mereka dibandingkan, kekuatan di pulau ini akan selalu berada di posisi yang lebih rendah. Dengan demikian, Miao Rong dan Jubo merasa putus asa karena mereka tidak sekuat yang lain. Tentu saja, mereka tetap diam di bawah tekanan yang begitu besar. Namun, saat menghadapi keraguan dan penghinaan Xiao En, semua orang di pulau itu mengira Xian akan memperlakukan mereka dengan sangat hati-hati, dan akan mengucapkan kata-kata yang baik kepada mereka dan membujuk mereka untuk menyetujuinya. Tidak seorang pun menyangka Xian akan memberikan jawaban yang mengejutkan seperti itu. Dia menolak mereka. Di bawah tekanan seperti gunung, dia secara sepihak menghapus apa yang telah dia janjikan kepada mereka. Semua prajurit di pulau berbentuk labu itu ketakutan. Mereka tidak mengerti apapun. Kau telah berjanji padaku. Mata Yusan menjadi lebih dingin sementara tubuh lembutnya melepaskan panas yang membakar dari api yang menyala-nyala. Setelah kau dapat memuaskan anak buahmu, aku akan berbicara denganmu lagi. Xian masih memasang wajah dingin. Jika orang-orang yang kau bawa ke sini meremehkan kami atau tidak mempercayai kami, karena mereka pikir mereka dapat membunuh kami dengan mudah, maka, aku minta maaf. Kami tidak akan menyambutmu. Silakan tinggalkan area bintang Agate. Mendengarnya, para prajurit cahaya ilahi menjadi bersemangat, sementara Xiao En dan para prajurit area bintang hujan api memiliki wajah dingin. Nak, wilayah kekuasaanmu tidak tinggi, tetapi sikapmu juga tidak rendah. Xiao En mendengus, mencibir, kurasa para prajurit di wilayah bintang Agatemu tidak dapat mengalahkan kami dalam taktik militer. Pernahkah kau terlibat dalam pertempuran dengan klan dewa? Tahukah kau seberapa kuat mereka? Tidak, kau tidak tahu. Karena kau baru saja bertemu klan bayangan gelap, pengawas klan dewa. Jika kau benar-benar menghadapi klan dewa, bahkan jika itu adalah sekelompok prajurit tanpa struktur, kalian akan hancur. Jarinya menunjuk ke armada tombak darah cahaya ilahi dengan wajah penuh penghinaan. Sambil menarik napas dalam-dalam, Xiao En memasang wajah tegas. Dulu aku pernah menghadapi klan dewa secara langsung. Aku tahu betapa mengerikannya klan ini, lebih dari siapapun. Aku tahu betapa tajam dan ajaibnya formasi mereka. Melatih legiun itu penting, tetapi, jika aku harus menaruh harapanku pada seseorang yang belum pernah melihat betapa berbahayanya klan dewa, maafkan aku, tetapi itu harus menjadi jawaban tidak. Dia menatap Yusan, dan para prajurit dari Fury Rain Star Area juga menatapnya. Jelas, mereka tidak mempercayainya. Sepertinya bahkan kau tidak bisa memiliki pemikiran yang seragam dalam organisasimu sendiri. Xian tersenyum tipis sambil berbicara kepada Yusan dengan tidak sabar. Pertama, kau harus mengurus masalah internalmu, baru kau bisa bicara padaku. Aku tidak punya waktu luang untuk membantumu dengan disiplinmu. Berani tidak menghormati Nyonya Yusan. Dasar anak sombong. Seorang pemuda dari langit ketiga alam dewa halus berteriak kepada Xian, matanya gelap dan dingin seperti es. Dia adalah pemimpin patroli pasukan yang diselamatkan oleh Yusan. Dia selalu menghormati dan menghargainya karena telah menyelamatkan hidupnya. Di Fury Rain Star Area, Yusan memegang posisi yang luar biasa. Tidak banyak orang yang berani berbicara kepadanya seperti itu. Bahkan ketika Xiao En meragukan dan berdebat dengannya, ia membutuhkan 10.000 prajurit di belakangnya untuk menjadi basis kepercayaannya. Kekuatan Yusan dapat dibuktikan karena ia dapat mengumpulkan lebih dari 10.000 prajurit elit dan material hanya dalam waktu singkat. Xian,
Aku telah menyelamatkan teman-temanmu dan keluargamu. Kau tidak ingin memberiku muka. Yusan melotot ke arah pemuda di sana. Kemudian, ia merendahkan suaranya, memohon bantuannya. Mengapa kau tidak membawa Leona ke sini dan bersaing dengan pasukan yang dipimpin oleh Xiao En? Kita dapat menyelesaikan masalah dengan cara itu, kan? Guruku telah memobilisasi begitu banyak orang ke Agate Star Area. Ia harus menanggung tekanan berat dari yang lain. Jika kita tidak dapat menyelesaikan masalah ini dengan lancar, itu akan berdampak buruk pada reputasi guruku, kata Xuan Fei. Xia Xinyan berbisik kepadanya dan mengangguk. Gambaran umum lebih penting. Klan dewa terlalu mendominasi. Kita bukanlah musuh bagi wilayah bintang hujan api. Kita akan menjadi sekutu yang baik di masa depan. Baiklah kalau begitu. Sambil merenung sejenak, dia berdiri di depan kapal perang dan 10.000 prajurit wilayah bintang hujan api. Sambil menunjuk mereka, dia berkata dengan dingin, di antara kalian, jika seseorang di bawah alam dewa yang baru lahir dapat mengalahkanku, aku akan membiarkan Leona bersaing dengan Tuan Xiao En untuk bertarung. Mendengar Xian, kedua prajurit dari Divine Light dan Fury Rain Star Area mulai berteriak riuh. Xian berada di langit pertama alam dewa ethereal. Tidak sulit untuk melihatnya. Para ahli alam dewa incipien hanya perlu melirik untuk mengetahui alam dan basis kultivasinya yang sebenarnya. Di langit pertama alam dewa ethereal, dia ingin menantang prajurit manapun di alam dewa incipien. Menurutnya, dia bisa menantang langit kedua atau langit ketiga alam dewa ethereal, atau bahkan karakter yang memiliki satu kaki melangkah ke alam dewa incipien. Betapa sombongnya dia. Yusan dan Xuan Fei bingung. Mereka tidak tahu mengapa Xian mengatakan itu, karena mereka belum sempat melihat penampilan Xian yang sebenarnya. Di dalam lorong ruang angkasa itu, Xian hanya berdiri dan menatap. Dia tidak melakukan apapun untuk menunjukkan kekuatannya. Dengan demikian, Yusan dan Xuan Fei tidak tahu kompetensinya yang sebenarnya. Dan, ini adalah pertama kalinya Miao Rong, Sana, dan Jubo bertemu Xian, jadi mereka tidak tahu seberapa kuat dia. Bahkan jika mereka menilai tingkatan Xian tinggi, mereka semua berpikir bahwa dia tidak tahu seberapa tinggi langit saat menantang semua prajurit di bawah alam dewa awal dengan hanya langit pertama alam dewa halus. Namun, ada dua orang yang sangat percaya padanya, Xia Xinyan dan Xiao. Karena mereka biasa tinggal bersama Xian, mereka tahu bahwa dia memiliki banyak rahasia, dan telah menyaksikan Xian menantang prajurit yang tingkatannya lebih tinggi darinya. Mereka percaya padanya. Mereka bahkan berharap untuk melihat pertarungan, jadi mereka memanggilnya untuk mendukungnya. Tidak berani, teriak Xiao. Kurasa kalian takut, bukan? Xia Xinyan tersenyum lembut. Xiao En dan para prajurit dari area bintang hujan api tampak seperti tidak tahu apakah harus menangis atau tersenyum. Mereka pikir apa yang dikatakan Xian hanyalah lelucon besar. Jauh di dalam benak mereka, mereka masih meremehkan sebagian besar prajurit di pulau berbentuk labu itu, termasuk Miao Rong dan Jubo. Xian berdiri tegak di depan kapal perang Fury Rain Star Area dan terus berteriak dengan wajah dinginnya. Jika salah satu dari kalian berani mencobaiku, ayo kita lakukan sekarang. Dia tidak impulsif atau mengabaikan situasi seperti yang dikatakan Xia Xinyan kepadanya. Dia telah membuat keputusannya sendiri. Kali ini, ada lebih dari 10.000 prajurit yang datang ke sini dari Fury Rain Star Area. Para ahli alam dewa ethereal juga sangat banyak. Kompetensi mereka secara keseluruhan memang menakutkan. Kekuatan mereka lebih besar daripada kekuatan manapun dari Agate Star Area. Pada saat yang sama, kekuatan ini memandang rendah Agate Star Area. Xiao En, pemimpin mereka, biasa berperang melawan Agate Star Area. Bersama-sama, faktor-faktor tersebut telah membuat para prajurit itu menjadi bom waktu yang serius. Jika dia tidak dapat menaklukkan sekelompok orang ini dan membuat mereka mengikuti arahan Leona, mereka akan membawa bahaya yang sangat besar ke area bintang Agate. Xian dapat melihat keseriusan masalah ini. Dia sebenarnya tidak ingin menolak permintaan Yusan. Tugas penting yang ingin dia lakukan di sini adalah menaklukkan yang lain. Dia harus memberi tahu mereka bahwa tidak mudah untuk mengancam area bintang Agate. Mereka harus tahu bahwa ada seseorang yang harus mereka hormati di tempat ini.
Begitulah cara mereka akan tetap tinggal di tempat mereka dan tidak menimbulkan bahaya apapun ke area bintang Agate. Karena itu, dia mencoba yang terbaik untuk memprovokasi mereka, mencoba terdengar sombong semampunya. Dia bertujuan untuk menekan yang lain terlebih dahulu. Kemudian, dia akan membiarkan Leona menghancurkan kepercayaan diri Xiao En. Di bawah 2 lapisan serangan, ditambah konsultasi Yusan, dia percaya bahwa itu akan menjadi cara yang tepat untuk membuat 10.000 ahli dari area bintang hujan api menenangkan pikiran mereka dan tinggal di area bintang Agate untuk pelatihan mereka. Begitulah cara mereka bisa memiliki kekuatan yang akan menjadi masalah besar bagi klan dewa di masa depan. Ada banyak cara untuk mengatakan dan menjelaskan, tetapi akan lebih baik jika bertarung sekali. Xian sombong, dingin, dan kasar. Matanya memancarkan sinar penghinaan yang brutal. Jika kau pikir kau kuat, datanglah dan lawan aku. Jika kau bisa mengalahkanku, aku bisa membiarkan Leona kembali bersamamu ke area bintang hujan api. Dia juga akan mendengarkanmu. Petik 2. Kau yakin? Yusan berteriak kegirangan. Dia memahami nilai Leona lebih dari siapapun. Xiao En tidak tahu mengapa, tetapi dia tahu betapa berharganya bakat Leona. Yusan menjadi bersemangat. Dia memanggil sebelum berkonsultasi dengan Xiao En. Ni kecil. Itu adalah seorang pemuda di langit pertama alam dewa halus, yang mengolah kekuatan yang sangat dingin. Dia menjadi menarik perhatian begitu dia muncul. Pemuda ini mengenakan set baju besi perak cerah, yang pelat dadanya memiliki gambar-gambar ajaib. Matanya setajam es. Dia muncul di hadapan Xian seketika. Yusan tahu Xian telah menyatukan api origin, jadi dia menemukan seorang prajurit yang mengolah kekuatan dingin untuk menaklukkannya. Meskipun Nihan berada di langit pertama alam dewa ethereal, wilayah kekuasaannya kokoh. Dia telah menyegel tubuhnya selama 10 tahun seperti seorang pertapa di penjara es utara di area bintang hujan api. Tubuhnya sekarang tidak berbeda dengan es dingin yang keras. Jangan sakiti dia, pinta Yusan. Nihan tersenyum dingin saat pikirannya aktif untuk memobilisasi Ethereal Extend-nya. Di dalam dunia es yang pahit dan brutal dari Ethereal Extend-nya, gletser saling terhubung tanpa henti sementara badai salju berputar di mana-mana. Energi dingin perlahan meresap ke dalam tubuh orang-orang. Miao Rong, Sana, Xuan Fei, dan Jubo memusatkan perhatian pada Xian, mengamati dengan saksama. Tak seorang pun dari mereka pernah melihat Xian dalam pertempuran sebelumnya. Karena mereka tidak tahu tentang kemampuan bertarungnya, mereka semua menunggu. Bahkan Xiao dan Xie Xinyan serius, karena mereka sudah lama tidak melihatnya bertarung. Mereka ingin melihat level mana yang telah dicapainya. Energi yang membekukan tulang meresap ke dalam tubuh Nihan. Pada saat ini, dia tampak seperti manusia beku dengan batu es yang menempel di tubuhnya. Wajahnya tertutup es, yang membuatnya tampak seperti mayat es berusia 10.000 tahun yang muncul dari bawah tanah. Saat energi dingin menyapu tempat itu, bahkan ruang di sana terdengar retak, seolah-olah juga terkurung di dunia es ini. Cari orang lain. Xian tampak tenang, tetapi matanya menunjukkan ketidaksabarannya. Lengannya sedikit terayun sekali, dan aura yang dapat mengubur makhluk apapun langsung keluar dari tubuhnya. Segel ajaib melayang di atas telapak tangannya seperti pembawa pesan kematian. Perlahan, itu menekan ke arah Nihan. Itu adalah segel kematian dari kekuatan kematian Upanishad. Domain niat yang tandus dan sunyi dihasilkan dari segel kematian. Energi kematian, bersama dengan kilatan suasana hati negatif yang tak terhitung jumlahnya, berkumpul bersama dan dengan gemuruh menutupi Nihan. Nihan melesat seperti pelangi. Wajahnya tiba-tiba berubah sepucat selembar kertas putih. Dia mengumpulkan semua kekuatannya untuk menahan segel kematian. Namun, domain niat kematian di dalam segel kematian telah menghancurkan pertahanan rohnya. Nihan menangis dengan menyedihkan saat tubuhnya terhempas ke belakang, jatuh ke kerumunan prajurit area bintang hujan api. Ledakan, 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 es keras yang menutupi tubuhnya hancur. Tubuhnya utuh, dan wajahnya pucat pasi. Dia tampak terkejut seolah-olah dia baru saja menghadapi sesuatu yang sangat mengerikan. Dia tidak bisa menahan bahkan satu serangan dari Xian. Yusan dan Xiao En mengubah wajah mereka. Mereka tampak seolah-olah sedang mempertimbangkan siapa yang akan menjadi lawan Xian berikutnya. Orang-orang di pihak cahaya ilahi tampak terkejut.
Namun, mereka menjadi bersemangat di saat berikutnya karena mereka mengira situasinya akan menjadi lebih menarik. Serangan itu sederhana dan cepat, jadi mereka tidak cukup melihat kemampuan Xian. Sekarang mereka menginginkan lebih. Jadi, mereka semua melihat ke sisi Fury Rain Star Area, menunggu mereka mengirim ahli baru. Melihat Yusan dan si ragu-ragu, Xian tidak sabar. Dia menunjuk seorang pemuda, "Kau tadi cukup berisik." "Ya, itu kau." Dia menunjuk pemuda yang telah berteriak padanya dan ingin memberinya pelajaran atas nama Yusan. Pemuda itu berada di langit ketiga alam dewa ethereal, mengolah kekuatan logam yang tajam. Auranya memang tajam dan kuat. Xian tahu dia adalah seorang ahli yang telah memahami wilayahnya secara menyeluruh. Saat dia secara proaktif memilih lawannya, para prajurit Fury Rain Star Area terkejut, lalu menatapnya dengan sinis. Bocah ini benar-benar bodoh. Dia berani memprovokasi Jinlai Dage. Dia mencari kematian. Tuan Jinlai akan menerobos ke alam dewa yang baru mulai, sementara dia baru saja berada di langit pertama alam dewa halus. Apakah dia ingin mati muda? Dia mencari kematian. Para prajurit Fury Rain Star Area mulai mengejek dan menggoda lebih keras. Yusan dan Xiao En bingung. Mereka sekarang memiliki kulit yang canggung saat melihat Jinlai dan Xian. Alis mereka yang berkerut akhirnya terangkat. Pria itu benar-benar kuat. Sana menarik napas dalam-dalam sambil berbicara, alam dan kekuatannya tidak lebih rendah dariku. Jubo mengangkat alisnya, merendahkan suaranya. Bocah Xian itu punya nyali. Dia bahkan memilih lawannya. Cak, selisih dua alam kecil, dia liar dan sombong. Aku tidak bisa melihatnya, sana juga tidak mengerti. Wajah kecil Xuan Fei tampak ketakutan saat dia melihat Xian di kejauhan, berbisik kepada Jinlai Dage, Dia pernah menyelamatkanku sekali. Jangan sakiti dia, oke. Jinlai mengira Xian tidak tahan bertengkar dengannya, jadi dia tidak ingin bergabung. Namun, saat mendengar Xuan Fei berkata demikian, dia mengerutkan kening sambil berjalan ke arah yang lain dengan wajah dingin. Dia kemudian berdiri menghadap Xian secara langsung. Xuan Fei menutup mulutnya, matanya yang cerah tampak kusam. Dia tidak tahu mengapa Jinlai tiba-tiba bertindak aneh. Bagaimanapun, beberapa prajurit Fury Rain Star Area yang berdiri di dekat Xuan Fei tahu bahwa dia baru saja melakukan kesalahan bodoh. Semua orang tahu bahwa Jinlai menyukainya. Dan sekarang, dia telah meminta Jinlai untuk tidak menyakiti Xian, yang membuatnya sangat marah. Jinlai, tunjukkan belas kasihan. Wajah Yusan menjadi gelap saat melihat Jinlai berjalan ke tanah. Dia bergegas memintanya untuk meredam serangannya. Dia tahu tipu daya Jinlai dan betapa brutalnya dia. Dia tahu bahwa mereka harus memberikan wajah kepada Xian untuk mengundang Leona, dan dia juga tahu tentang hubungan yang mendalam antara Xian dan Blood Devil, Bat, dan yang lainnya. Dia tidak ingin menimbulkan dendam dengan pasukan di Agate Star Area. Nyonya Yusan, jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhnya. Jinlai menjilat bibirnya seperti serigala sebelum perburuan berdarah. Ledakan, ledakan, ledakan. Jinlai mengaitkan 10 jarinya sementara tulang-tulangnya mengeluarkan suara ledakan yang jelas. Kemudian, 10 tombak cahaya tajam ditembakkan. 10 tombak energi logam tajam dengan kekakuan dan ketajaman logam ilahi tiba-tiba berubah menjadi 10 naga banjir emas, mendesis dan meraung tak terdengar di kehampaan. Mereka semua membidik Xian. Semua orang bersikap tegas saat melihat 10 naga banjir emas yang terbuat dari energi logam. Mereka semua terkejut. Dia bisa menggunakan energinya untuk menciptakan makhluk, masing-masing dengan seberkas jiwanya. Hanya para prajurit yang telah menyentuh pintu alam dewa awal yang bisa melancarkan serangan seperti itu. Rupanya, Jinlai adalah ahli alam dewa ethereal puncak. Saat dia berhadapan dengan Xian, yang berada di langit pertama alam dewa ethereal, orang-orang mengira mereka menggunakan pisau kerbau untuk menyembelih seekor ayam. Mata orang-orang terpaku pada Xian, tetapi 9 dari 10 orang tidak berpikir dia bisa menjadi lawan yang setara dengan Jinlai. Melihat 10 naga banjir emas berlari ke arahnya, Xian masih dingin dan kasar, sementara dia menyeringai jahat. Hampir seketika, arus roh jahat yang ganas bergulung-gulung besar seperti laut yang menyerbu ke pantai. Arus itu meledak dengan deras, melesat ke langit dari tubuh Xian.
Sementara roh jahat itu dipadatkan dalam kehampaan, ia berubah menjadi hantu Demogorgon raksasa yang ganas, yang kemudian memamerkan taring dan cakar mereka dan meraih naga emas itu tanpa rasa takut. Pada saat yang sama, salah satu tangannya bergerak ke dalam kekosongan, memotong sesuatu. Sepertinya dia menganggap langit sebagai selembar kain yang bisa dia potong dan rapikan sesuka hatinya. Celah-celah ruang yang sempit namun tajam muncul, menciptakan bilah-bilah ruang yang berkilau. Berbicara tentang ketajaman, haruskah logam menjadi saingan bilah-bilah ruang? Keributan di tanah berhenti, dan pulau berbentuk labu itu sekarang begitu sunyi sehingga mereka bahkan bisa mendengar suara jarum jatuh ke lantai. Sebelum 10 naga banjir emas yang diciptakan oleh energi logam tajam itu dapat mencapai Xian, hantu-hantu Demogorgon telah menghentikan mereka. Hantu-hantu Demogorgon itu dipenuhi dengan kebrutalan, haus darah, dan kegilaan. Mereka hitam dan dingin, membawa aura jahat yang dahsyat. Demogorgon raksasa itu adalah gabungan dari roh jahat dan energi kematian, dengan seberkas jiwa esensi Xian. Tepat setelah mereka muncul, mereka menghadap ke langit dan melolong, melepaskan gelombang energi yang luar biasa. Xian memotong kekosongan dengan satu tangan, melepaskan bilah-bilah ruang yang tak terhitung jumlahnya yang bahkan lebih tajam dari pedang-pedang paling tajam. Mereka semua menyerbu tanpa suara ke arah Jin Lai. Celah-celah ruang muncul di kekosongan di sekitar Jin Lai, tempat sinar-sinar cahaya yang cemerlang melesat keluar. Kurung. Pupil mata Xian mengecil ketika dia mendesis. Dengan itu, ruang di sekitar Jin Lai terkunci, seolah-olah diikat oleh rantai tak terlihat. Energi langit dan bumi mandek, angin berhenti, dan energinya lenyap. Tampaknya bahkan cahaya pun dipaksa berhenti bergerak. Pada saat itu, semua orang dapat melihat Jin Lai berhenti tiba-tiba di kehampaan, seolah-olah dia terkena mantra pembentuk tubuh. 10 naga emas yang dilepaskan Jin Lai bergetar hebat. Para Demogorgon menangkap naga-naga itu, mencabik-cabiknya menjadi potongan-potongan kecil. Cahaya emas bermekaran di langit lalu menghilang. Ruang terbatas itu sekarang tampak seperti danau yang tenang yang baru saja dilempari batu besar. Danau itu beriak, mengirimkan gelombang raksasa. Celah-celah ruang yang halus menyerbu tak lama kemudian, menyebabkan tubuh Jin Lai menggemakan suara retakan. Wajahnya memucat, sementara matanya menunjukkan kilatan ketakutan. Puff! Jin Lai tidak dapat menahan diri untuk tidak menyemburkan seteguk darah. Tubuh dewanya bergetar, dan hanya dalam sekejap mata, tubuhnya memiliki banyak luka halus yang mulai berdarah hebat, seolah-olah dia telah dipotong oleh banyak pisau. Semua penonton dari cahaya ilahi dan area bintang hujan api terdiam. Mereka semua tercengang, menjatuhkan rahang mereka dan tampak terkejut. Senyum cerah Xiao En yang dingin kini berubah menjadi seringai. Bibirnya bergetar, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sanggul rambut Yusan bergetar sementara helaian rambut hitamnya berkibar di belakang punggungnya. Matanya yang cerah tampak sangat tercengang. Miao Rong, Jubo, dan Sana tercengang seperti ayam kayu. Mereka bingung untuk waktu yang lama sebelum menyeringai jahat. Hah! Xuan Fei menjerit pelan, matanya yang indah dipenuhi dengan cahaya yang bersinar. Pada saat ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Banyak prajurit dari Fury Rain Star Area mengira mereka pusing. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok mata mereka seolah-olah mereka ingin melihat semuanya dengan lebih jelas. Mereka tidak percaya bahwa Jin Lai didorong ke dalam keadaan seperti itu, dan bahwa dia terluka hanya dalam waktu singkat. Mereka tidak percaya apa yang baru saja mereka lihat. Jin Lai meneteskan darah di sudut mulutnya, tetapi dia sama sekali tidak tampak putus asa. Sebaliknya, semangat bertarungnya terpicu, saat dia menyeringai jahat. Swiss. Sinar petir emas yang menyilaukan menempel di seluruh tubuhnya seperti cacing. Dengan melihat lebih dekat, orang akan mengenali bahwa itu sebenarnya adalah pembuluh darah yang menonjol di tubuh dewanya. Pembuluh darahnya sekarang berwarna emas dan bersinar, menggeliat di kulitnya dan memberinya tampilan yang aneh. Para prajurit area bintang hujan api tercengang. Mereka berteriak ketakutan, menyatukan diri untuk mengamati pertarungan. Xuan Fei menutup mulutnya, berteriak secara naluriah. Tubuh Dewa Petir Emas. Dia menggabungkan Upanisad kekuatan logam dan Upanisad kekuatan petir. Sana mengubah wajahnya menjadi seringai. Jubo sedikit menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan seperti itu.
Kekuatan utama Jin Lai adalah Upanishad kekuatan logam. Kurasa dia beruntung, di mana tubuh dewanya dipadamkan oleh petir. Petir bukanlah kekuatannya, dia hanya memiliki energi yang tersimpan di tubuhnya, dan dia dapat menggunakannya bersama dengan kekuatan logam. Xia Xinyan dan Zi Yao masih tenang. Mereka tidak menunjukkan wajah panik mereka. Di bawah tatapan orang-orang, urat-urat Jin Lai menonjol seolah-olah itu adalah bercak petir sungguhan. Tubuh dewanya bersinar terang dengan cahaya keemasan, memancarkan gelombang energi yang lebih kuat. Seluruh otot tubuhnya membengkak di bawah dorongan energi logam dan petirnya. Dia dipenuhi dengan energi ledakan petir dan logam. Kekuatan petir dan logam telah meningkatkan tubuh dewa Jin Lai. Pada saat ini, dia tampak seperti pria emas yang dibentuk dari emas cair. Auranya mekar saat dia melesat dengan momentum pelangi ke arah Xian. Dia bergerak seperti pedang emas yang tajam. Wajah Xian tenang. Dia menyipitkan mata, mendesak kekuatannya Upanishad dan mendesis untuk kedua kalinya. Kurung. Jin Lai, yang menyerbu ke arahnya, tiba-tiba berhenti. Namun, dia dengan paksa menggeliat keluar dari kurungan ruang. Sekali lagi, dia menyerbu ke arah Xian, kali ini bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Mata Xian berbinar. Dia tersenyum dan mengangguk karena dia tahu Jin Lai telah mendesak semua energi tubuhnya. Kekuatannya yang dahsyat telah membantunya menyingkirkan kurungan ruang Xian. Senang melihatmu di sini. Dia tidak takut, tetapi malah gembira. Dia tersenyum sementara tubuh dewanya berubah. Di bawah tatapan semua orang, tubuh dewanya tiba-tiba menyusut. Tubuhnya yang kekar dan agung menjadi sangat kurus. Gumpalan kabut pucat menyembur keluar dari titik-titik akupunkturnya, membanjiri sekelilingnya dalam waktu singkat. Banyak prajurit yang menyaksikan pertempuran ini mengerutkan kening, menatap tubuhnya. Mereka tiba-tiba merasa seperti jiwa mereka telah jatuh ke dalam cermin fantasi di mana mereka digigit dan dicabik-cabik oleh roh jahat, setan, dan hantu yang meratap di lautan darah dengan banyak tulang putih yang menonjol keluar. Mereka merasa bahwa jiwa dan tubuh mereka diserang oleh suasana hati yang jahat dan negatif. Semua orang berubah warna karena ketakutan, bergegas untuk menenangkan diri. Mereka semua tampak panik. Setelah mereka menstabilkan jiwa mereka, mereka menatap Xian sekali lagi, wajah mereka pucat pasi. Kekuatan jahat macam apa ini? Mereka baru saja menatapnya beberapa kali, dan jiwa mereka telah tenggelam di sana. Mereka merasa putus asa, seolah-olah mereka tidak akan pernah bisa menyingkirkan lautan darah itu. Mereka tampaknya dapat melihat kematian mendekat. Ketika mereka dapat bereaksi, mereka menyadari bahwa Xian tidak mengincar mereka. Dengan itu, mereka merasa semakin takut. Xiao En dan banyak ahli lainnya dari Fury Rain Star Area tidak dapat menahan diri untuk mengingatkan Jin Lai. Hati-hati, jangan melompat ke dalam kabut. Sayangnya, sudah terlambat. Jin Lai bagaikan pedang emas tajam yang langsung dan keras menusuk kabut putih yang sangat besar. Dia telah melompat ke lautan suasana hati yang negatif, tenggelam dalam lautan darah, mengunjungi setiap pulau yang terbuat dari tulang-tulang putih. Roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dan hantu-hantu yang meratap dan lapar menggerogoti tubuh dan jiwanya. Itu adalah lautan negatif yang terbuat dari energi negatif kekuatan kematian Upanishad. Itu adalah serangan jiwa. Tepat setelah Jin Lai melompat masuk, dia memasuki lapisan-lapisan ilusi. Dia kehilangan akalnya seketika, menebas hantu-hantu dan roh-roh jahat yang dilihatnya, yang sebenarnya tidak ada. Orang-orang yang menonton bisa melihat semuanya. Mereka melihat Xian menyipitkan mata dan melayang ke samping, menatap Jin Lai, yang telah kehilangan akalnya. Para penonton sekarang begitu takut pada Xian. Di bawah pengamatan orang-orang, Xian terkekeh, mengepalkan tangan kirinya menjadi kepalan tangan. Dia meninju Jin Lai dengan tidak tergesa-gesa atau lambat. Darah iblis abadi didesak. Lengan dengan kepalan tangan itu tiba-tiba memancarkan energi yang brutal dan buas. Paku-paku mencuat dari siku-sikunya, sementara baju besi yang kaku seperti besi menutupi lengannya. Pada saat ini, lengannya memperlihatkan fitur-fitur jahat yang tak ada habisnya. Ledakan. Jin Lai terkena pukulan di dadanya dan terlempar ke belakang seperti asteroid. Tubuh dewanya mengeluarkan suara letupan seolah-olah seseorang sedang menggoreng kacang tanpa henti. Dia terkena pukulan, terlempar ke kerumunan kapal perang Fury Rain Star Area.
Prajurit Fury Rain Star Area harus menangkapnya dan memeriksa situasinya. Jinlai terengah-engah. Wajahnya memerah saat dia mendorong yang lain menjauh. Aku baik-baik saja. Dia menyesuaikan kondisinya, mencoba menyerang Xian sekali lagi. Namun tepat pada saat ini, Yusan dan Xiao En menghentikannya. Mereka bersikap tegas, pandangan mereka ke arah Xian tampak rumit. Aku baik-baik saja, aku bisa bertarung lebih banyak lagi, seru Jinlai. Xiao En berbalik untuk melotot padanya, sambil mendesah. Dia menunjukkan belas kasihan, kalau tidak, kau tidak akan aman dan sehat. Karena dia tidak membela diri dan Xian telah memukulnya dengan pukulan berenergi pamungkas, melihat bahwa tubuh dewanya masih utuh, bahkan jika Jinlai tidak tahu apa yang telah terjadi padanya, Xiao En dan Yusan telah menyadarinya. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa ketika Xian melancarkan serangannya, dan pada saat Jinlai terpental ke belakang, energi ledakan telah menyebar keluar. Energi itu tidak meledak dari tubuh dewanya. Kalau tidak, bahkan jika tubuh dewa Jinlai tidak meledak, dia akan terluka parah. Jinlai kalah. Yusan bertekad, menyatakan hasil dari pertempuran ini. Dia tidak mengizinkannya bertarung lagi. Para ahli dari Divine Light dan Fury Rain Star Area mendidih saat mereka menatap Xian dengan ketakutan. Xian baru berada di langit pertama alam Dewa Ethereal. Dia telah menggunakan basis kultivasi langit pertama alam Dewa Ethereal untuk melawan Jinlai dengan kuat di puncak alam Dewa Ethereal. Yang lebih mengejutkan, dia telah menang sejak awal. Dia bahkan telah menunjukkan bahwa jika dia menggunakan kemampuan terkuatnya, dia dapat membunuh Jinlai dalam waktu singkat. Dia telah meruntuhkan kognisi mereka terhadap kekuatan sepenuhnya. Setelah mereka tiba di pulau berbentuk labu, para prajurit dari Fury Rain Star Area merasa jijik terhadap para prajurit Divine Light dan para prajurit dari Agathe Star Area secara umum. Namun saat ini, mereka semua terdiam, memikirkan tujuan mereka dalam perjalanan ini dengan serius. Mereka tidak berani meremehkan atau meremehkan orang-orang di sini lagi. Mata indah Xuan Fei menunjukkan bahwa dia tercengang. Dia tiba-tiba melompat dan berteriak. Wow, kamu sangat kuat. Bahkan Jinlai Dage tidak bisa mengalahkanmu. Jinlai adalah ahli alam Dewa Ethereal yang terkenal di wilayah bintang hujan api. Kemampuan bertarungnya yang luar biasa telah mendapatkan persetujuan orang-orang. Itu juga sebabnya ketika dia mulai menyerang Xian, para ahli wilayah bintang hujan api berasumsi bahwa Xian akan kalah. Hari ini, Jinlai gagal, dipukuli habis-habisan. Dia beruntung lawannya telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, Jinlai pasti sudah terbunuh hari ini. Kalian bisa mengirim satu lagi. Xian mengerutkan kening, menatap kerumunan wilayah bintang hujan api di depannya. Kalian memiliki sekitar 10.000 prajurit di sini dengan banyak ahli alam Dewa Ethereal. Aku bisa bertarung perlahan dengan kalian. Jangan khawatir bahwa aku harus menghabiskan banyak energi dan aku tidak akan mampu melawan kalian lagi. Para prajurit wilayah bintang hujan api saling bertukar pandang, tetapi mereka semua tetap diam. Jubo, Miao Rong, dan para prajurit cahaya ilahi tersenyum lebar, merasa sangat bangga. Apakah kalian benar-benar berada di langit pertama alam dewa halus? Xiao En merenung sejenak sebelum bertanya. Tidak bisa berpura-pura, jawab Xian dingin. Xiao En mendesah sambil menatap Yusan. Kurasa tidak ada ahli alam dewa halus lain di pasukan kita yang bisa mengalahkannya. Aku akui bahwa aku telah meremehkan orang-orang di area bintang akik. Leona seharusnya seperti yang kalian katakan padaku. Dia jenius dalam strategi dan taktik militer. Aku yakin tidak ada yang salah dengan bakat Leona. Aku telah melihatnya dengan mataku sendiri, jawab Yusan. Aku yakin. Xiao En berpikir sejenak lalu menundukkan kepalanya, mengakui kekalahannya. Aku akan mengawasi prajurit kita dengan baik, dan kita akan mendengarkan arahan yang lain. Kita tidak akan memiliki perselisihan atau keberatan. Yusan terkejut, mengembuskan napas lega. Dia kemudian memohon pada Xian, aku yakin prajuritku akan mendengarkan komandan. Bisakah kita bertemu Leona sekarang? Xian mengerutkan kening, merenung sejenak sebelum mengangguk.